Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Billy Yonas. Gue mau bilang thank you banget buat teman-teman yang udah secara faithful, setia banget ngedengerin podcast Sehat Seutuhnya, nge-share ke teman-teman yang lain, keluarga yang lain. Thank you so much buat yang udah subscribe, udah yang nge-like, udah yang kasih rating juga di Spotify. Thank you so much. It means a lot. Dan ketika teman-teman ngelakuin itu juga membantu informasi ini bisa terbagi lagi ke lebih banyak orang supaya kita sama-sama bisa memiliki kehidupan yang sehat dan kualitas hidup kita yang sehat. Menurut gue itu yang paling penting. Berapapun umur kita pengen punya kualitas hidup yang baik. Kita nggak pengen sakit-sakitan, menikmati waktu hidup kita dengan semaksimal mungkin deh pokoknya ya. Anyway, di episode podcast kali ini kita akan diskusi soal bagaimana mencegah penyakit jantung. Ini materi yang gue akan bagikan ini gue baca dari buku How Not to Die karangan Dr. Michael Greger. Ini rilis 2015-2016 kalau nggak salah 2015. Tapi dia judul bukunya How Not to Die, dan di situ dia bikin How Not to Die from Heart Disease, How Not to Die from Liver Disease, How Not to Die from Diabetes. So, jadi prinsip-prinsip makanan yang dia bagiin, dia ngupas research yang sehingga kita nggak perlu baca banyak-banyak. Dia udah cari artikel resources yang sebanyak mungkin dan dia rangkumkan di sebuah buku yang gampang dicerna oleh kita orang-orang awam yang mungkin nggak punya background kedokteran. Nah, kalau gue sih di backgroundnya kesehatan ya, tapi kalau buat teman-teman yang nggak ada background di kesehatan sama sekali, ini bisa sangat-sangat membantu. Dan ini yang gue mau bawakan di episode podcast kali ini, How Not to Die from Heart Disease. Bagaimana kita bisa nggak mati, dalam kasarnya ya, nggak meninggal dengan atau karena penyakit jantung ini. Nah, kalau sebenarnya kita melihat sedikit statistik di Amerika, kalau di Amerika penyakit jantung ini number one leading cause of death, penyebab kematian nomor 1 di Amerika. Kalau di Indonesia stroke nomor 1, penyakit jantung itu nomor 2. Nah, ini udah terjadi bertahun-tahun. Kalau kita trace back 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terakhir di Amerika, di dunia, penyakit jantung ini salah satu penyakit yang paling banyak membunuh manusia di dunia. Mungkin tapi refleksinya sedikit, Dr. Michael Greger tulis di awalnya kayak gini. Amerika ketika kejadian 9/11, Twin Tower itu ada teroris yang akhirnya take over kontrol pesawat itu, akhirnya tabrak gedung Twin Tower itu. Amerika sejak itu jadi negara yang ketat banget gitu. Satu hari waktu itu ada sekitar 3.000 orang yang meninggal. Dan Amerika sejak itu jadi ketat banget. Kalau buat teman-teman yang mungkin yang udah pernah ke Amerika, kayak pokoknya masuk ke Amerika tuh ketat lah. Lalu ketika di airport harus lepas sabuk ikat pinggang. Pokoknya pemeriksaannya lebih ketat kalau menurut gue daripada negara-negara yang lain. Ya karena kejadian 9/11 waktu itu gitu. Dan bayangin aja, Amerika tuh langsung gercep banget melakukan apapun proteksi terhadap negara dari teroris ini supaya masyarakatnya nggak diserang, ya kan, aman. Bayangin aja kalau kita bandingin misalnya sama penyakit jantung sendiri, mungkin rata-rata di Amerika sekitar 3.000-an orang yang meninggal oleh karena penyakit jantung setiap harinya. Bayangin aja teman-teman. Sekarang refleksinya buat kita adalah apa yang udah kita lakukan. Apakah kita sangat serius berusaha menangani penyakit jantung yang banyak banget, yang massal banget gitu ya. Penyakit jantung ini bukan kita butuh vaksin, bukan kita butuh antibiotik, tapi perubahan gaya hidup. Dan salah satu yang paling krusial adalah pola makan gitu. Pola makan apa yang kita taruh di garpu kita, di sendok kita, yang kita masukin ke mulut, itu yang sangat berpengaruh. Dan kalau kita melihat orang-orang yang kena serangan jantung, punya penyakit jantung kayak gini, ayo kita share informasi ini gitu. Gue sendiri pernah ngelihat orang yang pernah lagi kena serangan jantung, dan itu ngeri banget sih kalau menurut gue ya. Akhirnya untungnya orangnya selamat waktu itu di Amerika, dan akhirnya helikopter bisa datang, langsung diterbangin ke rumah sakit dan dioperasi dan selamat. Tapi bayangin aja gitu, kita di Indonesia yang nggak tahu ya, jalanan macet banget, lu ambulans datang aja tuh mungkin udah telat gitu. Dan I think
kita harus ngelakuin sesuatu gitu dari sekarang. Nggak bisa kita tunggu, kita tunda-tunda, makan seenaknya, gaya hidup kita seenaknya. Ya kalau kita mau menghindari kematian dari penyakit jantung, ya kita harus ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah, yang menarik adalah banyak juga orang yang berpikir, well, penyakit jantung kan ini kan penyakit orang tua yang emang ya udah, lu makin tua ya wajar aja gitu kalau punya penyakit jantung di usia 60-an bahkan 50-an udah normal gitu ya. Tapi ini tuh miskonsepsi gitu. Karena kalau kita lihat data-datanya di Uganda waktu itu, ini di tahun 1930 sampai 1940, di Uganda, salah satu negara yang ada di Afrika, penyakit jantung tuh unheard of gitu. Nggak ada orang-orang yang punya penyakit jantung. Udah gitu penelitian juga di China yang dilakukan oleh Dr. T. Colin Campbell, itu juga melihat salah satu provinsi di China, dan ada sekitar 500 juta orang atau 500.000 orang yang mereka pantau, teliti selama penelitiannya. Mereka lihat selama periode 3 tahun yang meninggal karena penyakit jantung di bawah usia 65 tahun itu nggak ada. Jadi kalau kita lihat sejarah, itu mungkin gitu ya, mungkin orang-orang bisa hidup usianya lanjut dan gak punya penyakit jantung. Jadi akhirnya ini yang membuat Dr. Michael Greger mencari lagi penelitian-penelitian apa sih yang membedakan orang Uganda dan orang China yang tingkat serangan jantungnya itu rendah ya. Dan yang mereka lihat, prinsip makan adalah mayoritas yang mereka konsumsi adalah makanan nabati. Simple ya. Jadi yang menarik ini penelitian dari China sekali lagi menunjukkan mayoritas yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan nabati. Udah gitu mereka ini makan makanan yang tinggi serat. Asupan seratnya itu tinggi. Serat ada di mana? Hanya ada di makanan nabati. Dan yang menarik juga adalah rata-rata total kolesterol yang ada di dalam darah mereka itu di bawah 150. Menarik ya. Sedangkan sekarang banyak banget orang yang total kolesterolnya udah di atas 200. Itu kan batasnya ya. Dan banyak banget orang-orang yang di atas itu. Jadi inilah secretnya gitu ya. Ya, orang China makan plant-based diet, mayoritas makanan nabati dengan style masak mereka gitu kan. Orang Uganda juga punya dengan style masak mereka. Jadi kita nggak harus kayak, oke, kalau kita mau sehat kita harus makan plant-based dengan versi orang Uganda. No, kita bisa. Makanan Indonesia kan banyak banget yang plant-based, dan kita itulah yang harusnya kita konsumsi gitu. Makanan-makanan yang tinggi serat, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit jantung ini. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plant-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Tadi salah satu mitos yang kita bisa temukan adalah penyakit jantung itu buat orang-orang yang udah lanjut usia. Tapi ini ada beberapa penelitian yang Dr. Michael Greger kutip, melihat orang tentara-tentara Amerika yang meninggal di Korean War. Rata-rata umurnya 22 tahun. Mereka melihat bahwa di usia yang sangat muda ini aja, ada beberapa tentara yang pembuluh darah itu kan kayak pipa ya, 90%-nya itu udah ketutup sama lemak. Ngeri ya. Dan dari tentara yang meninggal ini, 70% dari mereka itu sudah memiliki penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah koroner yang ada di jantung. Jadi ngeri ya. Penyakit jantung ini bukan hanya menyerang yang lansia, tapi prosesnya itu bahkan dari sejak kita muda. Penelitian yang lain melihat juga anak-anak yang bahkan di usia 3 sampai 26 tahun. Ya, ini range-nya cukup besar ya, dari usia 3 tahun sampai 26 tahun.
mereka juga melihat hal yang sama. Dari anak-anak yang umurnya belasan bahkan, itu juga mereka udah bisa temukan yang namanya fetish rate, ya. Penyempitan pembuluh darah itu proses awalnya sudah mulai terjadi di usia sedini itu, di usia belasan tahun juga. Bahkan bayi di dalam kandungan, ketika ibu yang mengandung itu total kolesterol LDL-nya yang jahat itu meningkat, itu mereka temukan juga pembuluh darah si bayi ini juga udah mulai ada arterial lesion namanya. Jadi udah kayak ada luka-luka yang akhirnya ya itu cikal bakalnya penyempitan pembuluh darah itu sendiri. Jadi teman-teman, buat yang planning untuk menjadi seorang ibu atau yang sedang mengandung, rencana memiliki anak, kesehatan ibu itu sangat berpengaruh sama kesehatan anak. Apa yang ibu makan itu ya sangat mempengaruhi kesehatan anak, kesehatan pembuluh darahnya kalau dalam konteks penyakit jantung seperti ini. Jadi teman-teman, proses penyempitan pembuluh darah itu dari kita kecil, ya nanti manifestationnya, kejadiannya baru ketika kita mungkin, ya ada orang yang mungkin di usia 40, 50, 60, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau belajar dari orang China dan Uganda yang tingkat serangan jantungnya itu rendah, mayoritas yang mereka konsumsi adalah makanan nabati. Nah, kalau misalnya kolesterol kan sejauh ini diketahui sebagai salah satu faktor dari penyakit jantung ini. Ya kan, penyakit jantung ini resikonya kelebihan berat badan, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Yang mempengaruhi tingkat kolesterol kita dan kelihatannya ini bisa merusak pembuluh darah kita adalah ketika kita mengkonsumsi trans fat, lemak trans. Ini banyak ada di makanan-makanan proses, di gorengan juga itu ada, saturated fat juga, saturated fat. Oh iya, trans fat juga di makanan hewani, di daging secara natural itu ada, khususnya daging merah. Udah gitu juga di makanan lemak jenuh, saturated fat ini itu banyak juga di makanan hewani, di makanan gorengan. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Jadi apakah itu dari pengaruh meningkatnya kolesterol itu? Ternyata lebih dari asupan trans fat sama saturated fat, bukan dari dietary kolesterol itu sendiri. Itu yang banyak penelitian sudah ketahui ya sejauh ini. Nah, kalau misalnya kita pengen optimal kesehatan kita pengen LDL kita itu di antara range 50-70. Ini rendah teman-teman, dan itu LDL yang ada di range 50-70 mg per desiliter itu akan membuat total kolesterol kita di bawah 150 ya. Itu tipsnya dari Dr. Michael Greger. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen mencegah dari penyakit jantung, makan plant-based. Kenapa makan plant-based? Ini salah satu alasannya lagi yang ditulis oleh Dr. Michael Greger adalah endotoksin dari makanan-makanan hewani. Endotoksin ini adalah racun yang memang ada di, atau bakteri ya, racun yang ada dari bakteri-bakteri dari makanan-makanan hewani ini itu bisa menembus ya gut microbiome kita, tembok usus kita, bukan endotelium. Jadi endotoksin ini tuh kita makan nih dari makanan hewani yang kita makan, dari daging-daging yang kita makan. Endotoksin ini tuh gak mati gitu dengan proses pemasakan. Akhirnya di organ pencernaan kita, si endotoksin ini tuh bisa nembus dinding-dinding usus kita, dan akhirnya mereka masuk ke dalam pembuluh darah, dan akhirnya mereka yang membuat pembuluh darah kita itu menjadi kaku dan juga merusak dinding-dinding pembuluh darah sehingga akhirnya ada penyempitan pembuluh darah. Ini namanya endotoksin. Ini salah satu alasan lainnya kenapa kalau saya sendiri memilih untuk mengkonsumsi makan plant-based diet. Sekarang ini rekaman di 2023, gue udah jadi vegetarian pertama di tahun 2013, udah gitu jadi vegan di 2015. Jadi ya inilah ilmu pengetahuan makin berkembang terus, alasan-alasan, reasons kenapa konsumsi makanan hewani itu bisa merusak kesehatan kita, khususnya penyakit jantung, ya ini karena endotoksin yang ada di daging-daging ini, di makanan hewani. Ini satu penelitian aja ya, kalau kita satu kali kita makan sosis dan juga egg McMuffins yang dari McD,
ini ada penelitiannya ya, itu udah bisa langsung membuat arteri atau pembuluh darah kita itu menjadi kaku hanya dengan 1 kali mengkonsumsi itu. Bayangin aja kalau kita konsumsi itu berkali-kali berulang-ulang, ya efeknya pasti ada ya. Dan penelitian ini sudah menunjukkan dari Dr. Dean Ornish, Dr. Caldwell Esselstyn, bahwa bahkan ketika seseorang itu memiliki penyakit jantung, ketika mereka mau merubah pola makannya kepada plant-based diet, ternyata penyempitan pembuluh darahnya, lemak-lemak yang ada di pembuluh darahnya itu bisa membaik. Ya, ini good newsnya teman-teman. Jadi teman-teman, ini tips dari Dr. Michael Greger. Kalau kita mau menghindari penyakit jantung, kita harus makan mayoritas plant-based. Dan satu lagi, dia nggak terlalu ulik di sini, tapi gue udah pernah bahas juga di episode podcast sebelum yang lain-lainnya, bahwa makanan manis itu juga sangat berpengaruh kepada resiko penyakit jantung. Jadi makan plant-based, hindari makanan yang manis-manis, olahraga secara rutin, ganti sekarang gaya hidup kita supaya kita bisa mencegah penyakit jantung dari sekarang. Anyway, semoga informasi yang dibagikan ini bermanfaat. Teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga kita semua terlindung dari penyakit jantung. Boleh like, subscribe, share di Instagram teman-teman. Dan seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.